Halo, Halo. masih di Ruang Ngobrol, masih ngebahas komik-komik barunya Reon. Apa nih, Riz? Nah, kali ini kita bahas seri 1 Dari dari Population Zero. Population Zero. Nah, dari Covernya keren gambarnya banget, tuh by the way. kelihatan ini tuh agak-agak zombies gitu. Nah, Yes. ini tuh pernah terbit di majalahnya Reon. Oke. Coba terbit yang kemudian dikompilasi jadi ini, satu volume. Oke, ada chapter baru yang nggak terbit sebelumnya? Belum. Nggak tahu ya. Oke, Karena aku nggak baca. Reonnya. Nggak baca Reonnya. Iya. Tapi ini tuh beneran zombie apocalypse. Yap, Konsepnya begitu. betul. Jadi sebenarnya tuh mungkin genre yang jarang disentuh teman-teman komikus Indonesia Kerasa itu. Betul. Genre yang jarang disentuh teman-teman komikus Indonesia, makanya ini tuh menariknya di situ karena stand out banget nih dari judul-judul yang lain tuh dia stand out karena ini zombie gitu. Iya. Kita jarang nyentuh zombie, bahkan komikus Jepang pun cukup jarang juga. Betul. Nggak banyak komik-komik tentang zombie kan. Zombie itu kan mainnya di movie atau series. Nah, komik-komik Jepang, komik-komik Amerika yang zombie itu nggak sebanyak itu. Ya, meskipun Walking Dead tuh awalnya komik ya, tapi kan meledaknya di seri. Nah, makanya ini tuh aku paham sih kenapa teman-teman komikus tuh tidak mau menyentuh genre ini. Makanya ini bagus sih, ini dari Mas Chris Teddy Rento sama yang gambar RD. Aku nyari udah nggak banyak. Ya. Dari Instagramnya nggak banyak ngepost dia udah, jadi entahlah ya. Ya. Mas Chris Teddy, ini mereka berdua juga sempat kelihatan di Reon. Di Silver terbaru juga ada sama mereka gitu. Nah, kalau dari aku teman-teman, poin pertama persis seperti yang Daris bilang tadi bahwa belum sama sekali nggak banyak yang main di genre zombie komik. Tapi buatku itu malah jadi justru semacam apa ya? amunisi. Bukan, malah jadi pukulan balik buat komik ini sendiri karena menyajikan materi cerita zombie itu sangat sulit karena pesaingnya udah banyak sekali di luar komik Dan template-nya udah ada. dan template-nya itu udah ada gitu. Jadi harus ada checklist yang done right gitu. Kalau nggak seperti itu kita akan ngerasa bahwa mending nonton serial, mending nonton film segala macam gitu. Nah, aku paham Population Zero ini menyimpan seperti biasa, menyimpan masa lalu kenapa ini bisa terjadi ya. Padahal di cerita-cerita zombie, novel, serial, film segala macam biasanya atau seringkali kejadian zombie itu nggak butuh apa-apa, terjadi aja, udah kan gitu. Nah, cuman aku tuh yang bikin aku nggak terlalu serak adalah karakter utama yang tadinya digambarkan sangat sendirian, nggak punya apa-apa, tiba-tiba dengan gampangnya ada karakter-karakter lain. Nah, ini selama ini dia nyari manusia nggak ketemu loh, tapi ini di tempat yang sama tiba-tiba Nggak jauh pula. Tiba-tiba ada satu tim gitu. Jadi maksudku ya karakter ini kan berjuang. Kalau kayak I'm Legend tuh kan bener-bener sendirian gitu loh. Jadi begitu dia ngerasa, oh kayaknya ada orang nih, itu menimbulkan harapan. Tapi ini tuh nggak dibahas, bahkan aku nggak tahu, tolong dikoreksi kalau ada yang udah baca ini. Bahkan aku nggak menemukan dialog kalian nih kemana aja sebenarnya selama ini. Aku tuh nyari kalian loh. Itu kelemahan utamanya menurutku. Aku juga buat begitu aku dapat itu aku langsung iya. Jadi apa ya? Komik ini tuh menyajikan zombinya itu cuman sebagai latar. Itu minusnya banget ya. Karena ketika kita udah zombie nih, ekspektasinya orang itu udah keset nih. Zombie seperti ini, survivor, ada yang mati dan lain sebagainya. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kemudian dia tuh backpedal. Jadi komik misteri aja. Jadi kita malah ditarik untuk tahu misteri di baliknya, kenapa dia hilang ingatan, siapa itu. Ada orang misterius yang ngubungin lewat telepon, jadi malah kesana gitu. Tapi bukan tentang sayang sekali. Harusnya kan tentang karakter ini teman-teman. Kenapa kamu dari mana? Kejadiannya kenapa misalnya kayak gitu. Kita malah nggak ditunjukin itu, kita ditunjukin grand misterinya. Mungkin terlalu berambisi ya. Dan semua orang tuh udah punya skill yang luar biasa loh. Luar biasa. Gila ini. Jadi agak gampang, agak kegampangan sih untuk zombie ini. Ya, nah mungkin argumennya adalah ya ini kita pengen bikin komik zombie yang nggak biasa. Ya tidak ya, apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ekspektasi pembaca kan dijaga. Jadi ketika nyampein komik zombie, apalagi di Indonesia tuh kering komik zombie. Nah, betul. Jadi ya betul.
sedikit banyak ada, tapi ya nggak banyak. Nggak banyak. Sedikit banyak kan ekspektasi orang, oh ada komik zombie nih, pasti ekspektasinya udah keset gini. Ketika baca kayak gini, ya gimana? Mungkin teman-teman kemudian nonton review ini udah paham harus berekspektasi seperti apa, mungkin akan bisa lebih menikmati. Mungkin. Betul. Kalau aku sendiri sama kayak Mas Bagas, kurang. Gambarnya bagus. Bagus banget. Apa namanya kayak gini gambarnya. Terus kemudian zombie-zombinya, cewek-ceweknya keren juga. Iya. Tapi ya itu inkonsistensi di beberapa bagian tuh yang agak tidak nyaman dibaca. Kayak bagaimana awalnya tuh dia sendirian, kemudian ada orang, terus kemudian dari zombie kok jadi monster. Ya, itu dia. Nah, betul. Itu jadi aku lebih betul. Apa ya? Thrown off, bukan turn off ya, tapi kaget, tapi bukan kaget yang bagus. Iya. Kok gini gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang pakem itu memang harus diturutin ya. Yep. Karena pasar udah dikte kayak gitu. Betul. Buka ya maksudnya kalau mau nerobos pasar ya boleh-boleh aja, tapi kalau itu kemudian jadi backpedal ya ya itu konsekuensi juga sebenarnya sih kayak gitu. Kalau buat kami agak throw off sih. Ya. Itu aja sih. Tapi bagus by the way, bagus. Konsepnya oke, gambarnya oke. Kalau mau dibaca, mau dikoleksi juga worth untuk gambar. Nah, misterinya bagus. Engaging juga. Ya. Cuman setting ekspektasi di awal ketika baca itu yang perlu dijaga. Iya. Betul. Oh, kalian bacanya tuh expect komik yang misteri. Iya. Misteri, jangan komik zombie. Thrillernya aku nggak kerasa. Iya, aku juga nggak. Nggak kerasa thrillernya. Jadi itu lebih deket sama komik aksi dibandingin thriller. Ya karena ini buat teman-teman yang pernah main game kayak Dead Rising gitu, itu kayak ratusan zombie yang gampang aja ditembak dar udah kayak bukan penghalang aja gitu. Nah ini tuh keadaan zombinya kan seperti itu. Bukan nggak mengancam sama sekali. Kayak inilah teman-teman, kalau yang nonton tokusatsu, kroco-kroconya musuhnya tuh ya cuman dihajar tuk gitu udah. Yang mengancam kan nanti monster ya. Gitu. Tapi ya itu kan malah kok ada monster nih. Tebel by the way. Dibandingin Viper dia lebih tebel. Yes. Tebelnya cukup kerasa bedanya. Iya. Signifikan. Dan ini masih baru volume 1, jadi expect ada volume 2, makanya semoga laku. Iya. Karena bagaimanapun dia mencoba sesuatu yang baru, it's a worth to try. Yes. It's a worth to try. Betul sekali. Harganya 59.000, bisa dibeli di Tokopedia-nya Reon. Itu aja kali ya? Itu aja kali. Makasih teman-teman yang udah dengerin obrolan kita tentang Population Zero. Sampai ketemu di komik-komik Reon selanjutnya dan yang non-Reon. Sebentar, aku baru sadar satu hal sih. Ini ada Reon Infinite ya. Ngomong-ngomong ini juga Reon Infinite ini. Yang Hyperfish enggak sih? Ya, kayaknya emang yang genre dewasa tuh ada. Ini baru aja sadar aku. Baru banget sadar. Dan tidak dipromosikan atau aku yang kelewat ya. Kalau Telex itu ada level komik. MNC ada Akasa. Ya, ini Reon ada punya Reon Infinite. Dan ini ada label dewasanya. Jadi kalau umurnya di bawah 17 tahun ya langsung matikan video ini. Langsung matikan video ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi.